Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya dua jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Puluhan umat Yahudi ultra-ortodoks menerobos masuk ke pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv pada Selasa 6 Agustus kemarin. Aksi tersebut berlangsung di tengah protes wajib militer bagi Yahudi ultra-ortodoks. Mengutip laporan Al Arabiya, militer Israel mengecam aksi demonstrasi di pangkalan Tel Hasober. Israel menuntut para pengunjuk rasa untuk segera diadili karena telah melanggar hukum. Sementara itu, menurut laporan surat kabar Ma'arif, ada 9 orang yang ditangkap dalam demonstrasi. Mereka sebelumnya menerobos pangkalan militer dan melempari polisi dengan botol. Akibatnya, gerbang dan pagar pembatas pangkalan militer rusak. Demonstrasi semacam ini merupakan kelanjutan dari protes wajib militer untuk Yahudi ultra-ortodoks. Mahkamah Agung Israel sebelumnya memutuskan bahwa pria ortodoks wajib berdinas
pada Juni 2024 lalu. Selama ini mereka dikecualikan dari wajib militer karena fokus mempelajari agama. Namun, semuanya berubah ketika Perang Besar Israel pecah melawan kelompok Hamas. Israel mengatakan perekrutan pria ortodoks menjadi tentara merupakan kebutuhan operasional yang sudah disahkan oleh hukum. Tempat perlindungan bom atau bunker menjadi alternatif bagi Israel untuk menjamin keamanan pemimpinnya. Belakangan, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan keluarga dikabarkan akan memasuki bunker jika Iran melancarkan serangan. Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Yerusalem Post pada Rabu, 7 Agustus 2024, mengutip sumber yang dekat dengan Netanyahu. Disebutkan lokasi bunker untuk warga Perdana Menteri berada di bawah Yerusalem. Bunker tersebut kabarnya sudah disiapkan oleh Badan Keamanan Israel atau Shin Bet. Disinilah Perdana Menteri dan pemerintah diharapkan dapat mengelola negara selama keadaan darurat. Kantor Perdana Menteri sempat membantah klaim bahwa Netanyahu akan bermalam di bunker jika Iran menyerang. Namun, bunker yang terletak di Yerusalem memang dirancang untuk melindungi para pejabat penting. Bunker ini dibangun dengan biaya miliaran dolar mengikuti rekomendasi Komisi Winograd setelah Perang Lebanon Kedua. Kompleks bunker nuklir bawah tanah ini juga sangat terlindungi dan memungkinkan komunikasi terenkripsi. Saat Iran menyerang Israel pada April lalu, Netanyahu dan istrinya dikabarkan pindah ke sebuah rumah di Yerusalem yang dilindungi sistem anti rudal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.